Oke, shalom teman-teman yang ada di TikTok, juga teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom. Selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Ya, dari sini walaupun online, dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, kata firman Tuhan. Dan ya, sebentar ya saudara. Halo, Mas. Oke, mohon maaf saudara, ada sedikit gangguan. Baik, kita teruskan. Shalom teman-teman. Semua yang ada di Nusantara, baik yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada juga di Zoom. Selamat sore, selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Apa kabar saudara? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Amin saudara. Ya teman-teman yang di YouTube sangat antusias tentunya mendengar ini. Saya percaya Tuhan akan bekerja dan apa yang Anda rindukan saya berdoa selama firman Tuhan diberitakan. Anda mendapat remah, Anda mendapat penguatan. Baik saudara, mari kita merendahkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore ini kami bisa beribadah kembali. Kami mau mendengar firman-Mu. Tolong hamba berserah penuh kepada kendali Roh Kudus. Roh Kudus bicara lewat mulut bibir hamba, penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Pertajam hamba untuk menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib dan kami sepakat mematahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua, perangkat elektronik dengan kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman-Mu. Jadi teladan, jadi garam berdampak. Tolong kami celikan mata kami mengerti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Saya senang sekali saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat ya. Saudara, saat ini firman Tuhan saya beri judul dari aib menjadi anugerah. Dari aib menjadi anugerah. Apa itu aib? Aib sesuatu perbuatan yang tercelah. Ya, saudara, ini kita akan membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Namun sebelumnya Anda harus mengerti di sini dalam budaya patriarki Yahudi yang biasanya nama laki-laki tiba-tiba dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 ada 5 nama perempuan yang terbaca. Dan ternyata kalau diselidiki tidaklah pantas. Tapi apa yang Alkitab beritakan ada makna teologis yang dalam. Saudara, tahukah Anda ketika Matius membuka Injilnya dengan silsilah panjang nama demi nama ayah dan anak tampaknya memang biasa saja. Tapi tiba-tiba saudara di tengah daftar yang sangat panjang patriarki yang sangat patriarki muncul sesuatu yang tidak biasa. 5 nama perempuan. Di dunia kuno silsilah jarang menuliskan nama perempuan sebab garis keturunan diturunkan lewat laki-laki. Tetapi Roh Kudus mengubah pola itu. Dia menyelipkan kisah 5 perempuan yang membawa aroma, luka, aib, stigma, namun justru melalui mereka lah mengalir anugerah keselamatan. Siapakah mereka, saudara? Ya, Tamar, Rahab, Ruth, dan istri Uria, Batseba, dan Maria. Setiap nama ini bukan sekedar catatan sejarah, saudara. Ini jejak kasih karunia yang menembus batas dosa, batas budaya, dan juga masa lalu. Saudara, mengapa hanya 5 nama perempuan ini? Mengapa tidak dimulai dari Hawa? Hawa wajar sekali harus masuk karena wanita pertama, ibu segala yang hidup. Atau Sarah, Sarah itu ibu segala orang beriman, istri Abraham yang beriman besar, ibu bangsa-bangsa. Saudara, jawabannya ada dalam rencana redentif Allah. Hawa dan Sarah memang pelopor iman. Tetapi ke 5 nama ini dipilih bukan karena kesempurnaan moral, saudara. Melainkan karena mereka menyingkapkan pola kasih karunia
yang memulihkan dari kehancuran. Silsilah Yesus bukan silsilah kesempurnaan, tetapi ini silsilah penebusan, saudara. Maka saudara, Matius sedang menegaskan Mesias lahir bukan dari garis orang-orang suci yang tidak bercela, tapi dari garis perempuan yang justru punya sejarah aib yang disentuh dan diubahkan oleh anugerah. Disentuh, diubahkan hanya oleh anugerah Tuhan. Saudara, saya suka mengeksegesis Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jadi, kalau kita eksegesis ini terdiri dari tiga struktur sebenarnya. Pertama, ini tiga bagian 14 keturunan per bagian. 14 keturunan, 14 keturunan. Ini mengandung tiga masa sejarah besar Israel. Mulai dari Abraham kepada Daud 14 keturunan, lalu Daud ke pembuangan 14 keturunan, dan di pembuangan kepada Kristus 14 keturunan. Dan 5 perempuan tersebar secara strategis. Dan ini mengandung benang merah kasih karunia. Saudara, ketika perempuan ini muncul, ini bukan kebetulan. Dalam Alkitab tidak ada yang kebetulan. Alkitab bukan berisi firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Mau bahasa setan, mau apapun itu titik koma, itu semua firman Allah. Ada maksud itu ditulis. Saudara, Tamar, kisahnya kita bisa baca di Kejadian 38. Wow, sinetron kalah. Ini si Tamar rela ditiduri sama mertua sendiri, mertua yang sangat menjengkelkan, yang meremehkan dan menyalahkan dia untuk kematian dua putranya. Dan Tamar rela menyamar jadi pelacur hanya untuk dapat tidur sama Yehuda. Karena ada hukum Levirat. Saudara, ini butuh hati yang besar mau ditiduri orang yang paling menjengkelkan kita. Wow, saya nggak bisa bayangkan. Saya aja kalau berantem sama suami, saudara ya, jangan pernah sentuh saya. Tapi Tamar merancang suatu strategi dan seolah-olah Tuhan menyetujui strategi itu. Sebenarnya bukan soal itu. Tuhan melihat jauh lebih dalam, cara Tuhan memandang beda, dia melihat hati yang kedalaman. Jadi Tamar bukan karena nafsu, dia hanya punya kerinduan keturunan dan dia tindakannya itu murni untuk menjaga garis Mesias. Ini wanita yang sangat berani dan mau mengambil resiko yang sangat besar dan dia punya hati yang sangat besar untuk itu semua. Dan manusia tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Dan untuk Yehuda punya hati yang besar sehingga Yehuda bisa bilang, dia lebih benar daripada aku. Ini butuh kebesaran hati mengakui kesalahan kita walaupun kita lebih tinggi derajatnya, yaitu antara menantu dan mertua. Ya, misalnya ini derajat antara mana yang lebih tua gitu ya, saudara. Dan juga sebenarnya dari kebangsaan, dari eh, status sosial, karena janda nggak dianggap. Yehuda kalau mau seperti pejabat-pejabat saat ini, dia bisa banyak omong, saudara. Dia bisa bilang, oh saya ini semua dijebak. Dan kalau memang dibawa ke jalur hukum, apa yang dilakukan oleh Tamar itu dosa. Memang Yehuda nggak bisa disalahin. Tapi Yehuda tetap salah kenapa dia bernafsu sama pelacur. Kan dia bisa nikah daripada nidurin pelacur. Nah, Tamar tahu mungkin kelemahannya Yehuda. Dia seakan-akan menjebak Yehuda di tengah saat Yehuda punya kebutuhan. Apalagi dia sudah duda, saudara. Strategi ini dirancang oleh wanita yang diremehkan, disia-siakan, diabaikan, dan tidak dipedulikan dan tidak dipenuhi apa yang dijanjikan, tapi masih mau tidur sama orang seperti itu. Itu bukan nafsu dan strategi ini murni karena kerinduan. Kadang kalau kita bahas dari hukum manusia, Tamar tetap salah, tapi Tuhan melihatnya jauh ke dalam. Dia membenarkan Tamar karena dia tidak mau putus asa. Karena dia digantung di PHP, itu nggak enak rasanya, saudara. Tapi dia, walaupun bisa dibilang kisah ini inces, amoral, seperti skandal, penipuan, tapi disinilah anugerah terbesar. Ya, ini garis keturunan Mesias tetap dijaga oleh suatu keberanian perempuan Kanaan yang gak dianggap. Rahab, kisahnya di Yosua 2.
Dia pelacur kelas kakap di Yeriko, saudara. Dia punya latar belakang najis, namanya juga pelacur. Tapi mungkin saja karena dulu perempuan kelas 2 nggak ada yang bisa dilakukan selain melacurkan diri. Tapi jauh lagi Tuhan memandang hati. Si Rahab ini punya hati besar. Dia punya iman yang bangkit justru saat dia melayani tamu-tamunya. Dia sering mendengar tentang Allah Israel. Dan disitulah imannya bangkit. Saudara, kasih karunia menembus segala batas-batas. Dan Tuhan melihat jauh kedalaman hati. Sekalipun latar belakang Rahab pelacur kelas kakap najis, tapi anugerah Tuhan dengan iman yang diresponnya, dengan merespon anugerah itu dengan iman, dengan tindakan iman, Allah sangat menghargai yang demikian. Kemudian kita belajar dari Rut. Ya, kita membaca dari Rut 1 sampai 4, saudara. Rut ini perempuan Moab. Moab itu jahat sekali. Wah, wanita-wanita hamil pernah dibelah perutnya, bayinya dilempar-lempar. Itulah sakinya jahat. Tapi perempuan ini ada di silsilah Yesus, padahal ini perempuan asing, bukan umat Allah. Tapi di situ ada anugerah. Dia ditebus oleh Boas karena dia punya kesetiaan yang amat besar. Ini seperti tipologi Kristus yang menebus kita, saudara. Dan ada kisah Batseba, skandal yang sangat kontroversial antara Daud dan Batseba. 2 Samuel 11 ayat 1, 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Mereka berzinah. Ini aib, ini amoral. Tetapi yang paling luka adalah Batseba, kehilangan 4 kali, saudara. Kehilangan reputasi, kehilangan harga diri, kehilangan bayi yang dikandungnya, udah lahir pasti cantik seperti dia, tiba-tiba harus mati. Karena ditulahi Tuhan, karena dosa-dosa mereka. Kemudian kehilangan suami yang sangat setia dan sangat dia cintai. Saya yakin dia mencintai suaminya. Mungkin dia nggak ada pilihan karena Daud adalah raja. Daud yang begitu baik, Daud yang sangat berkenan katanya kepada Tuhan, Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa, tapi bisa jatuh dalam kenyamanannya karena tidak menunaikan tugasnya. Dia jatuh pada saat dia nyaman, bukan tidak nyaman. Makanya hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Tapi di sini kita melihat kenapa Batseba yang dipilih ada banyak istri Daud. Abigail yang paling saya suka. Kenapa mesti dari Batseba yang penuh skandal? Tuhan melihat ada yang mau Tuhan pulihkan. Dan dia jauh melihat kepada Batseba. Batseba bisa kepahitan sama Tuhan. Dia bisa juga kepahitan sama Daud. Seakan-akan dia korban sistem. Dia korban power abuse-nya Daud. Wanita nggak bisa ngomong. Mungkin aja dia bilang, aku udah punya suami. Mentang-mentang kamu raja, dia belum tentu mau ditidurin oleh si Daud. Tapi Daud, kamu nggak lihat ya? Syukur juga gue lirik kamu. Saya ini raja. Ya, biarin kamu lirik, biarin kamu raja. Oh, aku nggak mau sama kamu. Ya kan? Tapi dia nggak bisa ngomong, saudara. Wanita nggak bisa ngomong pada saat itu. Kelas 2. Mungkin dia juga sedang melindungi posisi suami. Ya udah deh. Yang penting suamiku posisi aman. Nanti suamiku, ini ya istrimu ini nggak mau ditidurin ya. Gue taruh kamu jadi ke bawah. Bisa aja Daud seperti itu. Walaupun banyak versi yang mengatakan mereka saling mencintai, saudara. Menurut saya belum tentu. Itu mungkin versi-versi yang begitu. Kenapa? Karena akhirnya Batseba dipilih Tuhan. Wanita yang begini, Tuhan tahu luka hati yang paling dalam. Tuhan tahu manusia itu cuma taunya, oh, apalagi mulut-mulut netizen yang tajamnya setajam silet, saudara. Dasar kamu pelakor, kegenitan, kegatalan. Pokoknya perempuan semua disalahin, saudara. Ya, padahal yang kegatalan laki-laki yang disalahin perempuan, saudara. Ya, gitu ya, saudara ya. Ya, jadi Maria, Matius 18 ya. Jadi, tapi ya, tadi Barseba itu, dia melahirkan Salomo. Dia raja yang paling bijak dan pewaris tahta. Saudara, bila kita melihat kisah Maria, Matius 1 ayat 18 sampai 25, saudara. Di sini Maria, saudara, harus hamil sebelum menikah dan usianya masih sangat belia, kurang lebih 13 sampai 16 tahun. Kayak Tuhan itu kurang kerjaan ya. Kenapa mesti Maria hamilnya kecepatan? Kan toh dia mau menikah. Kenapa Tuhan nggak suruh, ya tunggu dulu ya, kita ikutin aturan, jadi teladan, disiplin gitu ya. Kan lebih masuk akal. Memang Tuhan ingin
sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi punya makna yang dalam. Kenapa? Karena kalau memang semuanya teratur secara hukum alam, di mana terlihat bahwa itu adalah suatu uh, karya Tuhan. Karena di hal-hal yang mustahil yang nggak bisa, Tuhan mau menunjukkan kedaulatannya. Dia sudah siap dengan tuduhan sosial. Ini aibnya, hamil di luar nikah, bisa dibilang, saudara. Tapi yang dia lahirkan adalah Sang Juru Selamat. Dia mengorbankan reputasi. Dia tidak mengerti banyak hal. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Mungkin Maria bisa ngomong, bisa nyanyi seperti itu, saudara. Semua perempuan-perempuan ini juga bisa nyanyi sama seperti itu. Barseba yang luka. Barseba mau ngomong, Tuhan, aku ini putrimu. Aku tuh hanya mandi. Aku mana tahu Daud ada lihat di atasku. Semua wanita yang iri dengki karena pesaing-pesaing banyak kan yang suka sama Daud. Pastilah, Batseba kamu dasar kamu saingan. Pasti dibilang oleh wanita-wanita lain. Tuhan menyimpan itu. Dia mungkin menangis lihat suaminya udah meninggal. Dia mungkin merasa bersalah ditidurin. Wanita yang tulus itu pasti merasa bersalah saat ditidurin oleh laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Tapi ini yang meniduri seorang raja. Dia nggak bisa ngomong. Raja seperti Tuhan dulu. Apalagi Daud dikagumi oleh banyak wanita ketika dia menari. Wah, ada banyak karisma, wibawa ilahi. Tapi dia power abuse dalam kenyamanannya. Dan dia tidak bisa menjaga nafsunya karena seharusnya dia berperang, tapi dia tidak berperang. Makanya jangan nganggur. Supaya kau bisa mengendalikan emosimu, mengendalikan dirimu. Raja yang harusnya berperang, energinya tidak dipakai berperang, maka tidak bisa dikuasai menjadi nafsu. Dan yang jadi korban, wanita yang tidak bersalah. Namanya mandi ya harus telanjang. Ya, dia mana tahu Daud. Daud, ini jawabannya di ayat pertama. Daud yang salah. Dia harusnya berperang. Pada umumnya laki-laki raja berperang. Dia tidak berperang. Lalu saya pernah dengar khotbah yang disalahin Batseba. Memang Batseba ini. Yang khotbah itu laki-laki, saudara. Saya bilang ini ayat kan jelas ya. Mungkin karena dia juga punya pengalaman ngintip orang mandi kali ya. Dia salahin orang mandi. Orang mandi ya telanjang gitu ya. Kamu aja yang salah. Kenapa kamu ngintip-ngintip gitu kan? Baik, 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 baik ya. Jadi di sini ada tiga pesan, saudara. Anugerah Allah menembus sejarah yang tercemar, saudara. Tamar, ini dari skandal, tapi dia menjadi saluran garis Mesias. Bila kita membaca kejadian 38 ini, saudara, ini menyingkapkan perempuan yang tampak penuh tipu daya, tetapi Allah melihat lebih dalam keadilan dan iman untuk mempertahankan garis perjanjian. Meski Tamar menempuh cara keliru, Allah tidak menghapusnya dari kisah keselamatan. Dia menegaskan tidak ada masa lalu yang terlalu kotor bagi kasih karunia. Saudara, sebenarnya Tamar tidak salah. Tapi memang perbuatannya itu terlalu, saya bilang ya, kalau saya jadi Tamar, saya belum siap gitu ya. Mungkin saya sebel banget sama Yehuda mertua saya. Kalau dibilang jahat di mata Tuhan, mungkin suami saya itu lebih jahat di mata saya. Biasanya istri, kalau punya suami, mau suaminya pendeta, mau suaminya apapun itu. Orang-orang bilang, waktu berkhotbah suaminya bagus banget, ini pendeta pasti senang banget istrinya. Belum tentu. Mungkin istri bilang, akulah yang tahu, ya kan? Karena yang paling dekat, yang paling banyak menajamkan dan ditajamkan, saudara. Tapi di sini dikatakan bukan jahat di mata Tamar, tapi jahat di mata Tuhan. Kalau sudah di mata Tuhan aja jahat, apalagi di mata istri. Mungkin saja Tamar banyak mengalami kekerasan rumah tangga. Udah gitu dua kali si Onan. Saudara, aduh ini kasihan banget jadi wanita. Dua-duanya jahat di mata Tuhan. Ini pembunuhan pertama yang Tuhan lakukan setelah air bah. Ini langsung dibunuh Tuhan. Ini berarti parah banget tindakan suami. Para suami anak-anak Yehuda. Ini Yehuda salah banyak dalam mendidik anak. Sampai jahat di mata Tuhan. Sampai dia juga nggak sadar kalau anak-anaknya itu jahat di mata Tuhan. Berarti Yehuda di sini karena cerminan sikap anak banyak tidaknya itu tercermin dari orang tua, saudara. Jadi meskipun Tamar menempuh cara keliru bila kita lanjut, saudara. Kenapa Allah tidak menghapus bila kita baca dari
Kejadian 38 ayat 18 B khususnya dikatakan dan perempuan itu mengandung darinya. Lalu di ayat 19 itu masih dikatakan lalu Tamar pun bangkit dari tidurnya dan kembali mengenakan pakaian kejandaannya. Artinya itu ayat yang profetik bahwa Allah langsung mendengar kerinduan seorang Tamar. Saya wanita, saya tahu hamil itu 2 minggu paling tidak mual-mual gitu saudara. Tapi ini dia belum pakaian aja. Sudah dibilang sama ayat ini mengandung rema yang sangat dalam. Saya berhenti di sini. Loh, 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 loh. Ini kenapa? Kan ini masih begini skenarionya. Jadi kalau kita buat sinetronnya, sutradaranya ngomong dan Tamar pun mengandung. Setelah mereka lakukan langsung mengandung, dibilang begitu kan? Berarti sebenarnya harusnya 2 bulan kemudian Tamar pun begitu. Harusnya begitu gitu. Tapi skenario di Alkitab itu langsung bilang di ayat 18b dan Tamar pun mengandung daripadanya. Di situ nggak langsung ada jeda, tapi dan Tamar pun bangun dan kembali mengenakan pakaiannya. Si Yehuda mungkin lagi tidur, kelelahan, ya kan? Tamar langsung harus melarikan diri karena dia hanya mau hamil, hamil, hamil. Dia hanya rindu anak-anak-anak. Dan dia punya iman besar sebenarnya. Dia sudah melangkah. Dia sudah menang di alam roh dengan keinginannya itu. Dan seakan-akan dia yakin Tuhan ingat aku. Tuhan, ingat aku. Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, agung dan mulia. Kau Raja yang sanggup membuatku terpesona. Itu ada yang salah sedikit, maaf, maaf. Tapi aku tuh hanya mau hamil, Tuhan. Ini menjengkelkan banget yang tidurin aku di Yehuda, mertuaku yang ingkar janji, mertuaku yang menganggap aku ini Black Widow. Dia pikir gara-gara aku anaknya ini mati, Tuhan. Aku simpan semua dalam hatiku. Dasar ini, katanya anak Yehuda, katanya kau punya Allah Israel yang baik, kok kamu jahat. Kau udah jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Tapi ini nggak mau melarikan diri. Dia sabar, saudara. Karena dia nggak dianggap, disia-siakan. Tapi dia sabar masih buat skenario. Oh, aku akan pakai cadar. Oh, mertuaku udah duda. Pasti dia punya kebutuhan. Aku akan jebak di situ. Dan Tuhan ingat aku, ingat aku. Aku mau hamil. Sela nggak diberi. Beri aku keturunan Tuhan. Wah, ini butuh hati yang besar. Ini perempuan hatinya besar. Biarin aku mati. Kalau memang aku harus mati, kalau nanti aku ketahuan hamil di luar nikah. Tapi aku harus cerdik. Aku minta tongkat. Aku minta itu semua identitas dan bodohnya si Yehuda memberikan itu semua. Karena sudah tidak bisa nahan nafsu. Dan Tamar tahu kelemahan ini. Semua sudah disusunnya. Saudara saya nggak suruh amoral begini. Tapi jangan cepat menghakimi. Cara kita melihat sangat berbeda dengan cara Tuhan melihat. Wow, Tamar hanya ingin menegakkan keadilan. Saya korban sistem. Saya tidak akan diam lagi. Daripada aku bunuh diri ya, sikit-sikit bunuh diri, putus asa. No, itu tidak ada dalam kamusku. Ya bisa ngomong seperti itu, saudara. Tamar ini dari skandal menjadi saluran garis Mesias. Kejadian 38 ini menyingkapkan perempuan yang tampaknya oleh kita. Kalau kita ini netizen, dasar kamu kegatalan Tamar. Dasar kamu menantu nggak tahu diri, kau jebak-jebak mertuamu sendiri Tamar, otakmu di mana? Kalau misalnya netizen yang mulutnya sangat-sangat tajam, lebih tajam dari silet bermata dua. Gimana ya silet bermata dua gitu. Oke, tapi Allah ternyata lebih dalam lagi. Lebih tajam lagi melihat ke dalam hati. Dia sedang melihat wanita yang sedang merintih Tuhan. Siapa yang bela aku? Aku nggak dianggap aku janda. Aku nggak dipenuhi, keluarga pun malu lihat aku. Aku diusir ke keluargaku. Keluarga aja, ya karena keluargaku mau menampung aku. Sebenarnya pun keluargaku malu. Kenapa kau kembali? Nggak laku di sini lagu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu segenggam emas. Kok pinang aku? Itu nggak ada lagunya. Nggak berarti.
Pulang aja kita udah malu. Ih, kasihan ya si Tamar. Semua orang mengasihaninya. Keluarganya juga kasihan. Aduh, tapi anakku mau kuusir juga nggak enak. Mertua udah ngusir. Dia udah janda, janda, janda. Kasihannya, kasihan. Saudara, dia hanya bisa mengambil tindakan. Ini emansipator wanita pertama. Tidak ada ternyata. Meski Tamar memang itu cara yang keliru. Bukan berarti saya membenarkan yang kontroversial begini. Tetapi Allah tidak menghapus. Seakan-akan Allah setuju. Daripada kau bunuh diri, Tamar putus asa. Apakah karena itu? Bukan. Lebih dari situ. Lebih dalam lagi. Kau tahu ya Tuhan, kerinduan di dalam hatiku. Lebih dalam lagi. Dia sedang melihat rintihan tangis. Seorang wanita yang gak bisa meneriakkan. Yang hanya mengasihani diri dan mencoba membela, membela, membela. Tuhan, ingat aku. Tuhan, ingat aku. Tuhan, aku tidak tahu mau kemana. Tuhan, aku tidak tahu apa lagi. Tuhan, semua sistem sosial ini tidak adil padaku. Tidak ada yang adil padaku, Tuhan. Lihat perempuan diperlakukan begini. Anaknya mati, gue yang disalahin. Dan semua seperti menutup matanya itu nasibmu sial yang mau dibilang apa. Udah sana-sana ya. Semua orang gak ada yang peduli. Aku harus bertindak menegakkan keadilan. Ya Tuhan membela orang-orang sekalipun Tamar berdiri sendiri, keluarga tidak mendukung, teman-teman tidak ada. Ini wanita yang sangat berdiri sendiri, mandiri dan siap bayar harga. Dan Tuhan berdiri pada wanita-wanita yang begini. Tidak ada yang menemani dia. Dia tidak bicara sama mertua, mamanya, papanya. Mungkin saat kita tertolak, saudara, seakan-akan dunia menolak. Ini yang dirasakan Tamar, saudara. Janda dua kali dan diberi label Black Widow dan tidak dipedulikan, disia-siakan, saudara. Bahkan mungkin keluarga malu, dia nggak bisa mau ngomong sama siapa. Mungkin mamanya karena dulu wanita kelas 2, wanita nggak boleh ngeluh, itu salah kamu, itu salah kamu. Semua wanitanya, asik wanita, itu lah kamu nggak pintar begini merawat semua, semua seakan-akan salah wanita. Hanya wanita yang peka, yang bisa mensupport wanita, saudara. Mungkin Ibu Tamar tahu perasaan Tamar. Tapi mungkin dia tidak tahu juga mau ngomong apa, saudara. Dan Tamar harus berdiri di kakinya sendiri. Dia seorang diri. Dia mengambil selendangnya dan dia duduk. Saya bisa membayangkan seorang bunga di pinggir jalan yang hanya sedang membela keadilan dengan cara yang sangat strategis dan mungkin amoral. Untuk pria yang sangat menjengkelkan baginya. Saya tahu rasa kebesaran hati ini dan dia hanya berperang. Tuhan, kalaupun aku mati dibakar karena aku hamil, biarlah aku mati, tapi aku tidak mau mati konyol. Aku akan berstrategi. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Saudara, dan Tuhan tahu air mata wanita ini. Keberanian wanita ini. Dan Tuhan berdiri bagi orang-orang yang berani berdiri seperti Taman. Di mana dosa bertanya. Mungkin ini sedang menegaskan Allah tidak menghapus, bahkan harus menyebut nama dia untuk memberi penghormatan padanya. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor bagi kasih karunia. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor bagi kasih karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Kasih karunia tidak memilih orang yang sempurna, tapi dia menyempurnakan orang yang dia pilih. Mungkin juga Tamar bukan terpilih awalnya, tapi ketika dia berespon benar dalam perlakuan yang tidak adil, dia tetap setia, dia tetap menjaga garis keturunan, dia masih muda, dia punya kebutuhan, dia bisa saja pergi dan melanggar hukum Levirat itu karena dia bisa ngomong juga, saya disia-siakan. Tapi dia tetap bahkan dia mau ditiduri oleh lelaki yang paling menjengkelkan sama dia yang mengusir dia secara tidak halus. Dan dia juga siap mengambil resiko. Ini butuh iman besar. Dia pasti dipenuhi dengan kekuatan ketika dia setia. Saat Anda setia, Anda tidak mampu. Tapi Anda melakukan dengan cara yang benar dan meminta pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak memilih yang sempurna. Tapi dia menyempurnakan orang yang dia pilih. Saya ulangi. Kalau Anda merasa Anda
Yang paling sempurna karena saya tahu rasanya ada seorang pendeta. Ini pendeta perempuan yang parbada, saudara ya. Dia bilang, nggak pantas kok jadi pendeta sama semua orang, dia katain saya. Rambut saya, gaya saya. Lalu saya bilang sama teman saya memang nggak pantas jadi pendeta. Tidak ada kita yang pantas. Itu nggak pantas jadi pendeta. Masih ngomong juga, ku pendetakan kau, ku pendetakan kau. Kayak dia merasa dia paling hebat mempendetakan. Saya nggak perlu mempendeta, kau nggak perlu mempendetakan saya. Saudara, soal pendeta itu anugerah Tuhan. Kalau ada di antara Anda yang merasa, oh, aku yang pantas jadi pendeta, si Priscilla nggak pantas, nanti aku katain rambutnya pirang, gayanya nyentrik, nggak pantas jadi pendeta. Memang betul, nggak pantas, nggak ada yang pantas jadi pendeta kalau bukan dilayakkan oleh Tuhan. Kalau ada yang merasa, oh, aku sudah sangat kudus, 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 kudus. Lihatlah rambutku nggak pirang kayak si Priscilla. Nanti bisa aku bilang, tapi mulutku parbada si Priscilla aku gosipin dengan gayanya. Oh, itu lebih nggak pantas dan dosa yang paling besar. Dosa iri, hati, dengki, sirik. Karena iri semua yang nggak perlu dibahas, dibahas, saudara. Lebih berdosa mulutmu itu ngatain orang yang berambut pirang daripada orang yang berambut pirang, saudara. Lebih berdosa mulutmu itu ngatain pendeta yang punya anting ini cuman gaya karena dia suka passion. Karena kau iri, kau nggak bisa gaya seperti dia atau nggak pantas bergaya seperti dia. Lalu bilang, ku pendetakan, saudara. Oh, nggak layak sama semua orang dibilang nggak layak. Cuman dia yang layak, saudara. Atau ada yang merasa ini nggak layak jadi pendeta. Ini harusnya umur 50 dulu baru jadi pendeta. Nggak ada yang layak. Memang nggak ada yang layak. Saya nggak pernah layak jadi pendeta, saudara. Ini sekalian dia, kalau dia dengar bertobat kamu. Nggak, bukan kamu yang mempendeta-pendetakan orang. Kamu siapa? Kamu juga jadi pendeta karena kasih karunia. Tidak ada yang pantas di antara kita jadi pendeta, saudara. Dan pendeta itu nggak lihat harus gaya begini, banyak. Lebih berdosa mulut parbada yang gosipin orang daripada pendeta yang passion kayak saya. Saya tahu untuk gaya saya, wah, udah banyak kali mulut pendeta-pendeta sirik ngatain saya, baik pendeta atau apapun. Pendeta itu pantas atau tidak pantas tidak diukur dari gayanya, tapi hatinya, buah pelayanannya. Daripada mulutmu parbada lebih nggak pantas dan mengatakan orang tidak pantas. Karena saya mau katakan ini, kasih karunia Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tapi menyempurnakan orang yang Dia pilih. Dan Tuhan tidak melihat penampilan luar, Dia melihat jauh ke dalam hati. 5 nama perempuan ini semua aib, baik Tamar. Kalau misalnya pendeta yang ngatain saya tuh, udah mulutnya pasti dua-duaan paling parah. Oh, si Tamar itu memang gak tahu diri deh, itu menyanyi ini. Pasti itu salah. Saya bingung juga itu kenapa jadi pendeta kayak gitu mulutnya. Semua orang juga risih lihat gayanya. Dia juga pernah cerita dia pernah dikeluarkan. Jadi saya melihat ini nggak heran saya kenapa dia dikeluarkan gitu. Habis lah nggak sakit irinya sama saya dikatain sama semua orang nggak pantas lah inilah itulah. Saya hanya menjawab, katakan sama dia saya memang nggak pantas jadi pendeta. Siapa kita yang menganggap oh sudah waktunya saja pendeta. Lihat penampilan saya tidak rambut pirang, tidak begini, saya kalem-kalem begini-begini. Tapi katain semua orang dikatain itu lebih berdosa. Tidak ada kita yang layak bukan karena perbuatan baik, saudara. Kasih karunia Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tapi menyempurnakan orang yang Dia pilih. Kemudian dari aib menjadi anugerah. Pesan yang kedua, iman sejati mampu melampaui identitas lama. Iman sejati mampu melampaui identitas lama. Ini dari Rahab dan Rut, saudara. Dari bangsa terkutuk menjadi teladan iman. Rahab, seorang pelacur, bisa dibilang pelacur kelas kakap, mungkin banyak pejabat tinggi memakai jasanya. Dia ada di tembok Yeriko perbatasan, karena itu antara perbatasan dia diterima atau tidak diterima, saudara. Itu tempat yang strategis. Sehingga dia banyak mungkin sudah melayani para tamunya, saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat itu. Aduh, kamu sudah kudus, tidak layak, tidak layak. Ternyata kasih karunia menembus batas-batas itu bukan berarti, hei jadilah pelacur. Bukan.
Bukan karena itu juga, saudara, yang saya maksud. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Rahab dan Rut ini bangsa terkutuk. Sama-sama satu dari Kanaan, satu dari Moab. Sama-sama bangsa yang tidak kenal Allahnya Israel awalnya. Tapi bangsa asing ternyata Tuhan juga cinta. Tuhan mau bilang, aku cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia, mau besar, mau kecil. Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Ini lagunya agak-agak salah, mohon dimaafkan ya saudara ya. Jadi Rahab dan Rut ini dari bangsa terkutuk menjadi teladan iman. Rahab, bila kita baca di Yosua 2, saudara, percaya pada Allah Israel. Bahkan sebelum mengenal hukum Taurat. Rut, bila kita membaca dari Rut 1 ayat 16 sampai 17. Wow, dia mau meninggalkan bangsanya untuk Allah yang hidup. Ini janda muda. Sudah dibilang gak usah ikut aku sama Naomi. Naomi tahu diri. Ruth tetap aja ikut dan setia. Ruth, wah saudara kita ini sulit sekarang menemukan orang yang setia dan tulus seperti ini. Hati yang tulus, saya tahu rasanya sudah kenyang dengan orang-orang yang nggak pernah punya hati yang tulus. Saya sudah kenyang dimanfaatkan, tapi saya anggap biarlah saya bermanfaat jadi saluran berkat. Tapi biar saya nggak kepahitan, saudara, saya harus membatasi hal-hal yang orang-orang cuman ambil aji mumpung aja manfaat. Wah, saya udah kenyang dengan itu mau pendeta, wah semuanya banyak yang ajas manfaat. Kadang saya ikut kesan, saudara. Ya, yang dulu nama apanya? Tidak bermanfaat sama sekali sama saya. Justru hanya saya dimanfaatkan. Tidak menumbuhkan saya, malah saya udah ke pemimpin kesan harus dari nol lagi. Rumah sudah setahun dibilang nggak ada akses, saudara. Bener-bener cuma dimanfaatin, baru nanti dia khotbah. Ya, kita harus bersyukur, bela diri, bela diri. Kalau kita dimanfaatkan, berarti kita bermanfaat. Gak pernah ngaku salah, saudara. Udah gitu ngasut-ngasut orang, power abuse. Kayak dia nggak pernah berdosa, saudara. Dia cari-cari kesalahan. Karena merasa terancam, saudara. Dia nggak mikirin pertumbuhan orang sebagai pemimpin. Dia hanya mengamankan posisi sebagai pemimpin. Dan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Jangan heran itu banyak dilakukan oleh anak Tuhan malah sekarang. Pendeta banyak yang nggak tulus sekarang. Apa untungnya sama aku? Dibayar berapa? Oh, apa untungnya aku mengundang dia? Oh, bisa nggak ini pembicara dimanfaatin, gak usah dibayar? Haha, dia kan baik, aku manfaatin. Singerku bayar, song leaderku bayar, pendetanya ini. Oh, ini kaya, baik. Ku kerjain, nanti aku bilang hamba Tuhan jongos-jongos. Kalau memang hamba Tuhan jongos nggak dibayar. Nggak bayar juga semua tim musikmu, song leadermu, semua jangan kau bayar. Bilang juga sama mereka, mereka hamba Tuhan. Itu hak si hamba Tuhan mau mengembalikan berkat atau tidak. Bukan jadi kamu yang nentuin. Banyak pendeta nggak tulus sekarang. Susah kita cari kayak Ruth. Ruth ini tidak ada masa depan pada Naomi. Naomi pun udah tahu diri. Naomi sudah bilang, oh si Oprah sama si Ruth. Ini Oprah atau siapa ya namanya ya satu lagi. Menantunya Naomi. Ruth tetap bertahan. Kalau kita mau untung rugi ya, melihat dari cara kita sekarang nih, pendeta, mau apa semua cari untung sekarang kalau bangun relasi. Apa manfaatnya sama aku? Apa yang bisa aku manfaatin? Wah, saya udah kenyang lihat pendeta kayak gini, saudara. Karena saya sudah sering dimanfaatin, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlasin. Saya berdoa, Tuhan, tolong ajari aku lebih penuh hikmat. Supaya nggak buang waktu, buang energi, dan nggak buat saya kepahitan juga. Karena ada yang lebih penting, jiwa-jiwa. Daripada hanya meladenin pendeta yang suka manfaatin, atau meladenin rekan yang hanya cari manfaat, saudara. Tapi saya percaya ada banyak orang-orang tulus di luar sana. Dan percayalah, kalaupun Anda termasuk seperti saya yang sering dimanfaatin, nggak apa-apa, saudara. Tapi lebih bijak supaya kamu juga jangan terlalu kepahitan nanti gitu ya. Ya, tulus tetap. Hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi.
Ada padamu kekasih, hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki. Saudara, mungkin saudara juga merasakan seperti saya sering dimanfaatkan. Mungkin kita harus lebih bijak dan penuh hikmat supaya kita efektif, efisien, dan kita juga perlu menjaga batasan supaya kita juga nggak kepahitan. Saya sudah tahu rasanya dimanfaatkan dan tidak ditumbuhkan, tidak dikembangkan. Saya tahu itu orang-orang Kristen pelakunya, saudara, dan saya berjanji saya tidak akan menjadi seperti itu. Saya melihat Tuhan sedang memberi contoh ketika kau tulus seperti Ruth, ada upah yang menantimu. Tetaplah tulus, walaupun banyak yang memanfaatkanmu, tapi jangan tulus-tulus bego gitu ya. Karena katanya juga cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ruth tulus, tulus murni, karena dia percaya Allah Israel. Tidak ada masa depan pada Naomi, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Tapi ketulusan dia selama Naomi masih hidup, dialah ibuku. Aku ikut, janganlah desa aku. Allahmu lah Allahku. Gak ada untung. Wah, saya udah tahu rasanya, saudara. Ada orang yang sok kenal, sok dekat sama saya, dekat-dekatin saya terus. Udah banyak ngambil untung lah, minjem uang, lalu pergi. Saat saya tegasin, saat saya disiplin. Tapi syukurlah dia yang pergi ya, saudara. Biasanya orang-orang yang tulus nanti pergi sendiri, kayak dipilter sama Tuhan. Kayak disaring sama Tuhan. Saudara, Rahab dan Ruth ini bangsa terkutuk tapi punya teladan iman. Ruth yang sangat setia. Akhirnya dia mendapatkan mahkotanya menjadi ibu suri. Karena dari keturunannya lah lahir Daud sampai Kristus. Ini melambangkan perempuan-perempuan yang keluar dari label lama. Berjalan dalam iman baru. Karena bukan semua keturunan Israel adalah Israel. Itu kata Roma 9 ayat 6. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4, saudara. Iman sejati ini sanggup menembus batas darah dan bangsa. Ia menulis ulang identitas kita di dalam kasih karunia. Kasih karunia mengubah aib menjadi altar kemuliaan. Batseba dan Maria dari tuduhan menjadi tempat lahirnya janji. Batseba menjadi simbol bahwa Allah sanggup menebus aib paling gelap. Batseba mungkin udah kenyang dibilang pelakor, kok Batseba pelakor, kegenitan, kegatalan kok Batseba. Padahal yang salah Daud. Karena wanita kelas 2 dan Batseba punya banyak saingan, mulut netizen lebih dalam, mulut istri-istri Daud pasti lebih tajam lagi karena dengki dan persaingan. Wah, ini reputasi udah hancur si Batseba. Pasti yang disalahkan Batseba. Kegatalan kok Batseba, mandi kegatalan. Padahal memang dia harus mandi telanjang. Yang kegatalan Daud. Batseba yang disalahkan. Karena Batseba punya banyak saingan. Wanita-wanita, istri si Daud, gundi si Daud. Wanita makanya dilarang poligami supaya jangan mulutnya tajam-tajam, saudaranya. Jadi Batseba ini simbol bahwa Allah sanggup menebus aib paling gelap dan menjadikannya bagian dari rencana ilahi. Kita nggak bisa lihat. Allah melihat jauh ke dalam hati. Barseba yang sudah kenyang dengan mulut-mulut netizen yang tajam. Rasain kok Barseba, kasihan kan? Anakmu mati, kena kutuk kok Barseba. Mungkin kata banyak perempuan-perempuan saingannya Barseba. Rasain itu si Barseba. Tapi dia tahan itu anaknya mati. Dia mungkin udah cium anaknya, dia mau cium anaknya. Oh, anakku cantik seperti aku. Pasti cantik. Kan mamanya cantik. Daud pun ganteng. Kemerah-merahan raja. Barseba dan Daud. Aku yakin anaknya elok parasnya. Tapi anak yang tidak bersalah ini karena Tuhan harus menunjukkan keadilannya. Karena itu penghinaan di mata Tuhan. Dan dibunuh. Harus diambil. Walaupun Daud memang diampuni. Siapa yang paling terluka, saudara? Barseba terluka. Dia udah kenyang. Dia sudah lihat karena itu mati 7 hari. Saudara, saya tahu wanita hamil. Itu anak pertama karena belum dikatakan dia punya anak dari Uria. Dia sudah lihat anak itu lahir begitu elok. Tiba-tiba harus Tuhan ambil. Itu masih baby blue. Baby blue. Baby blue. Mungkin begitu. Wah, kalau saya pernah baby blue itu saya bengong-bengong.
amarah. Apalagi ini udah kepahitan, saudara. Suami meninggal, dia belum belum minta maaf. Mungkin ada rasa bersalah juga, saudara. Itu campur aduk, saudara. Tapi Tuhan melihat hati yang paling hancur, hati Barseba. Dia bilang, Tuhan, Tuhan peluk aku sebentar saja. Mungkin dia nangis begitu. Sambil dia melihat bayinya sudah mati. Suaminya sudah mati. Mulut netizen begitu tajam. Saingan-saingannya menolak. Mampus kau Barseba. Terkutuk kau. Terkutuk anakmu udah mati. Mungkin banyak mulut-mulut pengasuh, mulut-mulut masyarakat. Dia sudah kenyang. Dia hanya menangis. Dia menangis untuk suaminya. Dia menangis untuk anaknya yang elok. Dan dia hanya nyanyi, Tuhan peluk aku sebentar saja. Saya tahu rasanya dibully, saudara. Saya pernah dibully. Seakan dunia semua menolak kita karena ada yang memfitnah kita. Saya tahu rasanya. Mungkin ini konteks yang berbeda. Bersamaan kau dibully, kau sedang kehilangan sesuatu dan merasa sendirian. Dan kau merasa seperti Tuhan juga menghukum engkau untuk sesuatu yang kau korban sistem. Saya tahu rasanya. Bathsheba hanya korban, saudara. Dia tidak bisa bersuara karena perempuan tidak bisa bersuara pada saat itu. Dia mungkin tidak mau ditiduri oleh Daud, tapi dia harus menanggung dua kali konsekuensi dari dosa Daud. Hanya karena dia tidak menolak, Daud jangan tidurin aku. Itulah kesalahannya. Harusnya dia ngomong begitu. Daud jangan, aku tidak mau. Tapi dia mungkin diam. Atau itu juga dilakukannya. Mungkin Alkitab tidak mencatatnya. Tapi dia hanya menangis. Dia pegang bayi, saya tahu rasanya. Saya pegang bayi ketika saya baby blues. Saya kelelahan. Kelelahan dan merasa sendirian. Pada saat itu mungkin tidak dibully. Tapi ada saatnya saya dibully lagi hamil, saudara. Saya tahu rasanya. Sampai saya harus resign karena ditekan, ditekan secara tidak halus. Dan Tuhan, tangisan kita diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi kita seperti dunia ini kejam banget kalau menghakimin orang, saudara. Tapi Tuhan melihat kedalaman. Asal kita tidak kepahitan. Barseba menunjukkan suatu pemulihan. Di mana dia tidak kepahitan sama Tuhan. Dia tidak kepahitan sama Daud. Dan walaupun namanya tidak disebut langsung karena Tuhan sedang menghargai dan memberi penghormatan pada Uria yang dikorbankan, darah yang tidak bersalah hanya karena Daud sedang menutupi aibnya. Dosa ditutupi dosa, dan orang-orang yang tidak bersalah dihancurkan oleh Daud yang katanya berkenan. Dia aja seorang Daud bisa jatuh, apalagi kita. Tapi Barseba adalah simbol Allah sanggup. Sebab Allah sanggup melakukan yang besar. Dia menebus aib paling gelap dan menjadikannya bagian dari rencana ilahi. Maria menanggung cibiran dunia. Wah, ini mungkin cibirannya. Waduh, nanti aku harus siap. Nanti dibilang, hei Maria, kegatalan kok ya, masih muda kok udah kegatalan. Dasar kok Maria. Hamil-hamil segala kok nggak sabar kok bentar lagi kan mau nikah sama Yusuf. Oh, rajam Maria, rajam, bakar. Itu udah resiko. Maria udah tahu resikonya itu nanti. Tapi Maria menanggung cibiran dunia. Tetapi di dalam rahimnya berkembang sang firman yang hidup. Yang engkau maksudkan jahat terhadap aku. Allah meniatkannya untuk kebaikan. Jadian 50 ayat 20. Aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Apa yang dunia sebut aib, Tuhan ubah jadi altar tempat kemuliaannya dinyatakan. Apa yang dunia sebut aib, Tuhan ubah jadi altar tempat kemuliaannya dinyatakan. Jadi di sini ada inti makna teologi, saudara. Anugerah Allah bersifat redentif. Anugerah Allah bersifat redentif, bukan selektif. Bukan selektif. Allah sengaja memilih garis yang tidak sempurna untuk menunjukkan kesempurnaan kasihnya. Anugerah Allah bersifat redentif, bukan selektif.
Dari sini kita juga belajar perempuan memiliki tempat istimewa dalam rencana penebusan. Saya ulang, perempuan memiliki tempat istimewa dalam rencana penebusan. Mereka bukan figuran, perempuan bukan figuran, tapi instrumen penting bagi lahirnya Sang Penebus. Dan yang ketiga kita belajar di sini, setiap luka, luka apapun, luka yang dalam, serahkan itu pada Allah. Itu akan dipakainya menjadi bagian dari karya, karya anugerah, karya keselamatan. Aib bukanlah akhir, tapi ini awal dari transformasi surgawi. Silsilah Yesus bukan sekedar daftar nama, tapi ini mosaik, mosaik kasih karunia. Allah mengenyam benang-benang aib menjadi kain kemuliaan. Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, Maria, ini 5 perempuan dengan luka yang dipulihkan. Inilah bayangan kita gereja. Kita mempelai Kristus yang juga dipulihkan dari dosa untuk memancarkan anugerah. Allah tidak menghapus masa lalumu. Ia menebusnya menjadi kesaksian kemuliaannya. Serahkan masa lalumu kepada Kristus. Ia sanggup menulis ulang kisahmu. Percaya bahwa kasih karunia lebih kuat dari stigma. Percaya bahwa kasih karunia lebih kuat dari stigma. Jangan biarkan label dunia menentukan nilaimu. Jangan biarkan label dunia menentukan nilaimu. Hiduplah sebagai pembawa anugerah. Hiduplah sebagai pembawa anugerah. Jadilah seperti Maria yang mengandung Kristus di dunia yang haus akan harapan. Dari aib menjadi anugerah. Inilah kisah perempuan penegak keadilan dan kasih karunia. Saudara, kenapa kelima nama perempuan ini tadi? Karena Allah ingin menyingkapkan dimensi kasih karunia yang berpihak pada yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil, tetapi yang menyerahkannya kepada Tuhan dan berani menegakkan keadilan. Allah tidak memilih perempuan yang suci, tapi jagalah kekudusan. Kesucian ini bukan artinya kau seenak dewe, bukan. Tetapi mereka tidak ada yang sempurna kita. Walaupun ada bagus-bagus. Tapi bukan itu yang membuat kamu seperti itu. Semua karena kasih karunia. Kita juga harus berani melawan ketidakadilan yang berdiri teguh di tengah stigma yang menyuarakan kebenaran kepada dunia, membungkamnya. Itulah sebabnya Hawa yang melahirkan dosa dan Sarah ini mewakili janji iman, tapi tidak disebut, saudara, di lima eh, di daftar eh, di daftar di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini mau menunjukkan sisi properti kasih karunia yang membela keadilan, saudara. Dan saya ingin membagikan 3 pesan dia lagi. Allah menghargai perempuan yang menegakkan keadilan. Kasih karunia tidak memanjakan dosa, tapi ini menegakkan kasih melalui kasih menegakkan keadilan. Tamar berjuang demi haknya. Rahab berpihak pada kebenaran. Ruth setia pada hukum kasih. Batseba dipulihkan dari setiap luka. Maria taat sepenuhnya. Seperti kata Mika 6 ayat 8, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kedua, Allah menyatakan kasih karunia melalui jalur yang dunia anggap tercemar. Allah tidak malu melewati jalan yang dianggap najis oleh manusia karena kasih karunia mampu menebus setiap noda. Memilih perempuan yang disisihkan untuk menunjukkan kemuliaannya bersinar dari tempat yang paling gelap. Ia membangkitkan orang hina dari debu. 1 Samuel 2 ayat 8. Allah menjadikan aib sebagai jalan lahirnya penebusan. Maria menanggung tuduhan aib, namun di rahimnya lahir sang penebus. Allah membuktikan jalan ke salib selalu melewati jalan aib yang dijadikan altar. Yang bagi dunia ini bodoh,
dipilih Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 27. Keadilan dan kasih karunia bukan dua sisi yang berlawanan. Keduanya bertemu seperti di gambaran salib. Allah berpihak pada mereka yang berani menegakkan keadilan. Bahkan dalam sunyi, penuh resiko yang besar, di tangan Allah, setiap aib yang ditanggung dengan iman akan diubah menjadi anugerah yang melahirkan generasi Mesias, saudara. Jadi ini bukan sekedar nama mereka ada dalam daftar, tapi karena mereka adalah nyala api keadilan dan kasih karunia di tengah sejarah yang gelap. Nama Tamar, kisah Tamar menegakkan keadilan, menegakkan haknya. Rahab melindungi kebenaran. Ruth hidup dalam kesetiaan. Barseba tidak kepahitan dan dipulihkan dalam luka. Dan Maria yang penuh ketaatan melahirkan kasih karunia. Mereka semua berseru seakan-akan dalam konteks zaman ini. Jangan takut jadi minoritas. Walau kau harus berdiri sendiri, punyalah prinsip. Tegakkan keadilan, belah kebenaran, setialah, setialah, jangan kepahitan. Kalaupun kau terluka, serahkan pada Tuhan. Ada pemulihan. Kita belajar ini gambaran kita. Mungkin kita adalah Tamar yang diperlakukan tidak adil. Jangan kau putus asa. Belalah dan tegakkan keadilan dengan strategi. Mintalah pada Tuhan dengan terus berespon benar. Mungkin kau Rahab yang punya masa lalu kelam. Imanmu bangkit. Tuhan tidak ingat masa lalumu. Tapi respon imanmu, tindakan imanmu. Dan bagaimana kau bertindak dengan iman Tuhan hargai sekalipun resikonya besar. Hiduplah dalam kesetiaan. Mungkin semuanya sudah kehilangan. Kau kehilangan banyak mengikut Tuhan. Seakan-akan gak ada untungnya. Percayalah, Tuhan akan memberi kau kehormatan. Mari kita teladani Ruth yang hidup dalam kesetiaan. Mungkin kau punya banyak luka. Kau menjadi korban sistem. Kau menjadi korban power abuse seseorang. Jangan kepahitan. Serahkan luka itu pada Tuhan. Mungkin kau dibully. Kau harus banyak kehilangan padahal bukan karena kesalahanmu. Tapi karena kau ikut campur secara tidak langsung. Kau ikut malah justru paling banyak terluka, saudara. Tapi kita pelajari ketika Barseba bawa itu pada Tuhan. Tuhan menghormatinya. Menghormati darah yang tidak bersalah. Dan dari keturunan Barseba lahir Salomo. Dan kau yang taat. Kau tetap menjaga kesucianmu. Oh, itu yang luar biasa. Itu yang melahirkan kasih karunia. Jangan pikir, oh ini hanya orang-orang berdosa. Aku berdosa aja nanti waktunya aku bertobat. Belum kau bilang begitu kau udah mati. Siapa yang tahu? Jadi, jangan takut jadi minoritas yang menegakkan keadilan. Sebab Allah ada di pihakmu. Dari kisah mereka ini, Allah menghormati darah yang tak bersalah. Allah mengingatkan bahwa kasih karunia bukan berarti tidak menghapus konsekuensi dosa. Dia tidak menghapus keadilan. Dalam luka yang pahit, Allah menyembunyikan benih janji. Allah pasti menegakkan keadilan di atas ketidakadilan. Kita memang diampuni, saudara, dan kita dipulihkan. Dan orang benar akan dihormati, saudara. Kisah ketidakadilan, Allah akan menegakkan tahtanya di atas kebenaran dan kasih, saudara. Karena itu, keadilan harus tetap ditegakkan. Jadilah seperti Tamar. Keadilan Allah lebih tinggi dari moralitas sosial. Dan Allah pasti berpihak pada yang tertindas. Dan penebusan dimulai dari kebenaran. Saudara, demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita juga belajar dari Maria. Ketaatan adalah puncak kasih karunia. Maria, lambang iman yang tunduk total. Itu yang paling mudah, nggak usah lah. Harus punya masa-masa lalu ya. Paling enak itu jadi Maria, saudara ya. Ya, ini penggenapan 4 perempuan sebelumnya. Ketika Tamar menegakkan keadilan, Rahab menaruh iman, Ruth hidup dalam setia, Barseba dipulihkan, Maria menuntaskan semuanya dalam ketaatan yang sempurna. Allah memilih kerendahan hati sebagai wadah kemuliaan. Bukan istana, bukan rahim perawan, tapi
yang harus ratu dulu, enggak, tapi rahim perawan yang mau menjadi tempat berdiamnya Sang Firman. Ketaatan puncak kasih karunia. Jadi kelima perempuan ini membentuk teologi penebusan yang progresif. Dari keadilan, Tamar iman, Rahab kesetiaan, Rut pemulihan, Batseba hingga ketaatan Maria. Kasih karunia Allah menjangkau keadilan yang tertindas, yaitu Tamar, iman yang berani, yaitu Rahab, dan kesetiaan yang diuji, yaitu Rut. Luka yang dipulihkan, yaitu Batseba, dan ketaatan yang melahirkan penebus, yaitu Maria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih karuniamu menerobos batas dan label manusia. Semuanya yang aib kau ubah jadi anugerah. Manusia melihat yang di depan mata, tapi kau melihat hati kami yang paling dalam. Kasih karuniamu menembus setiap sekat sosial, moral, dan etnis. Kau yang melayakkan kami, Tuhan. Terima kasih. Kau yang memuliakan hati yang hancur, bukan hidup yang sempurna. Kami belajar dari kelima perempuan ini. Semuanya pernah terluka, direndahkan, dan dianggap najis. Tapi di tengah keadaan itu, ketika kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau yang memulihkan segala sesuatu. Kau tidak mencari kesempurnaan moral, tapi hati yang mau diremukkan untuk dibentuk kasih karunia yang bekerja di hati yang terbuka. Anugerah tidak mengubah masa lalu, tetapi menebus menjadi pintu masa depan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan, hati yang hancur bukan akhir, tapi awal rancangan baru. Engkau Allah yang luar biasa yang menulis sejarah melalui orang yang tidak diperhitungkan. Engkau tidak memandang rendah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kau adil. Terima kasih. Engkau Tuhan yang menulis setiap orang yang dilupakan. Kau ingat Tuhan, Kau yang melayakkan kami karena kasih karuniamu. Ajari kami supaya kami, apapun yang menjadi aib menjadi anugerah. Kau yang menebus, Kau yang menyalahkan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara, teman-teman yang ada di YouTube, sekian firman Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan rekaman ini, Anda bisa mendengarkan di Priscilla Das Channel dan juga di uh, YouTube Empower Woman Ministry. Baik, saya izin dulu dari teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman yang ada di TikTok. Tuhan memberkati.